Bermadu Kanjin Seasons 2, novel terbaru. Ditulis oleh Dewi SMD. Bagian 3. Sungguh dilema bagi Daria. Memang betul apa kata si kakek. Percuma saja dirinya pulang, kalau hanya dengan tangan kosong. Tapi di sisi lain, Daria tidak tega jika harus berkhianat kepada istri dan kedua putrinya. Apa tidak ada cara lain? Saya ikhlas jika saya harus menjual nyawa saya sekalipun. Asal kedua anak dan istri saya bahagia. Ucap Daria, dasar bodoh kamu. Kalau kamu mati, apa yang bisa kamu lakukan untuk membahagiakan mereka? Ini adalah kesempatan kamu. Daria, karena wanita yang akan kamu nikahi bukan manusia, melainkan bangsa jin, yang menginginkan suami dari bangsa manusia. Rumah tangga kamu dengan istri kamu tidak akan ada masalah. Karena kamu akan tetap bersama mereka selamanya. Kamu hanya harus menemui dia 2 kali dalam seminggu. Terang si kakek. Dariat kembali terdiam. Ada benarnya juga semua omongan si kakek. Baiklah kalau menurut Aki, itu tidak akan sampai ketahuan. Istri dan anak-anak saya. Dariat yang akhirnya terpengaruh juga dengan omongan si kakek. Menyetujui saran untuk bertemu dulu terlebih dahulu dengan wanita yang dimaksud. Si kakek memang benar. Sekuat apapun iman seseorang, kalau sudah menyangkut dengan keluarga apalagi anak, lambat laut hancur juga. Malam itu, langit tampak ganjil. Awan menggantung pekat tanpa bentuk, seolah menutup bulan agar cahayanya tak sampai ke bumi. Dariat duduk di tepi sungai kecil di belakang rumah si kakek, ditemani hanya oleh suara jangkrik dan desir angin yang seperti berbisik di telinganya. Di depan sana, si kakek sibuk menata dupa dan sesajen di atas batu besar yang berlumut. Duduklah diam di situ, jangan banyak bicara, ucap si kakek dengan nada berat. Dariat menurut, tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau takut. Di dada, ia rasakan detak jantung yang tak beraturan. Hatinya menjerit ingin pulang, tapi pikirannya menjerat kuat. Ini demi Rahmah dan kedua anaknya. Aroma dupa mulai menusuk hidung. Asapnya berputar-putar di udara, membentuk lingkaran seperti pusaran halus. Si kakek lalu membaca sesuatu dalam bahasa yang tak pernah Dariat dengar sebelumnya. Suaranya rendah, serak, tapi di tiap kata, terasa seperti ada hembusan panas yang menembus udara. Kalau kamu sudah siap, jangan pernah menyesal, kata si kakek lirih, sebelum menaburkan sesuatu ke dalam asap yang melingkar itu. Sekejap kemudian, udara di sekitar mereka berubah. Hening. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Dariat merasa seperti berada di ruang kosong tanpa arah. Lalu dari tengah pusaran asap itu, perlahan muncul sosok seorang perempuan. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Rambutnya hitam panjang, melayang lembut seperti terbawa arus air. Wajahnya bercahaya, sangat cantik luar biasa kecantikan, yang akan sanggup menaklukkan laki-laki manapun yang berada di dekatnya. Matanya memancarkan cahaya redup kehijauan, menatap langsung ke arah Dariat. Mata Dariat mendapat takjub tidak berkedip. Seumur hidup, rasanya baru kali ini dia bertemu dengan wanita secantik itu. Sampurasun, ucapnya seraya tersenyum. Senyum yang teramat manis membuat candu. Rampes, jawab Dariat terbata. Selat datang di alamku kakang. Kamu adalah manusia yang dipilih untukku. Ayolah ikut denganku, ajaknya seraya mengulurkan tangan. Suaranya lembut dan sopan. Dariat menunduk, tak berani menatap langsung. Saya hanya ingin keluarga saya bahagia. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Perempuan itu tersenyum samar. Kau lelaki baik, tapi terlalu lemah. Kau rela menukar jiwamu demi mereka, bukan? Dariat tidak menjawab. Ia kali itu sangat terpesona oleh kecantikan wanita yang ada di depan matanya. Sumpah tadi yang begitu yakin untuk tidak berkhianat kepada Rahmah mendadak lupa. Si kakek kemudian maju, menatap perempuan itu dengan hormat. Putri, sesuai perjanjian, lelaki ini siap menjadi pengikat antara dunia manusia dan dunia kalian. Tapi mohon jangan ganggu istri dan anak-anaknya. Perempuan itu menatap si kakek dengan senyum yang sulit dimengerti. Aku tidak akan mengganggu, aku hanya ingin memiliki sebagian dari jiwanya. 2 malam dalam seminggu cukup bagiku. Dariat menggigil, kata jiwa membuat tengkuknya dingin. Namun sebelum ia sempat membuka mulut untuk bertanya, perempuan itu melangkah mendekat. Gerakannya anggun, seolah melayang. Aroma tubuhnya menyelinap ke hidung. Dariat harum bunga kenanga bercampur wangi dupa dan sedikit amis tanah basah. Wangi itu aneh, tapi juga memabukkan. Gairah yang sudah lama terkubur di dada Dariat seketika bangkit, mengalir seperti bara yang tiba-tiba disiram minyak. Sudah lama ia tak menyentuh Rahmah, istrinya. Kemiskinan, kelelahan, dan kesedihan telah membuat mereka lupa rasanya kehangatan suami istri. Mari, kakang, ikut denganku. Malam ini juga, kita harus menikah.
Suara perempuan itu terdengar seperti mantra, lembut tapi menusuk. Dariat menelan ludah. Tak mampu menolak. Menikah, suaranya bergetar. Antara takut dan terpesona. Tatap aku. Kakang, bisik perempuan itu dengan nada yang menggoda tapi juga berkuasa. Tanpa paksaan, tangan Dariat terulur menerima sentuhannya. Jari-jari perempuan itu dingin. Tapi dari ujungnya menjalar rasa hangat aneh yang menembus kulit dan tulang. Saat ia memberanikan diri menengadah, matanya bertemu dengan tatapan. Mata wanita itu mata yang berkilau seperti cahaya bulan di malam purnama. Dalam sekejap, pusaran kabut putih muncul, berputar cepat dan masuk ke dalam kedua matanya. Dunia sekelilingnya menggelap, pandangannya lenyap, berganti dengan bayangan kabur. Ia merasakan tubuhnya melayang ringan, sementara hawa dingin merayap ke setiap pori, lalu berubah menjadi rasa hangat yang menyelimuti. Tubuh Dariat bergetar, napasnya terengah saat merasakan tangan lembut itu menelusup masuk ke dalam. Pakaiannya menyentuh bagian yang selama ini dijaga oleh kesetiaan dan rasa takut akan dosa. Namun malam itu, semua batas seolah runtuh. Mulai malam ini, bisik perempuan itu dengan suara serak menggoda. Kau milikku, Kakang. 2 malam dalam seminggu. Dimanapun kau berada, aku akan datang menjemputmu. Dan sebagai gantinya, keluargamu akan hidup tanpa kesusahan. Suara itu seperti gema dari dua dunia. Sebagian lembut seperti sutra, sebagian lain berat seperti batu nisan. Dariat ingin melawan, tapi tubuhnya lumpuh. Gairah dan rasa takut bercampur menjadi satu. Bibirnya gemetar saat menjawab. Iya, Nyai, saya mau. Kau begitu cantik. Ia berusaha mengatur napasnya, mencoba kembali menguasai diri. Siapakah namamu sebenarnya? Perempuan itu tersenyum tipis. Tatapannya tajam, tapi memikat. Namaku Putri Erem, anak bungsu dari sang ratu penguasa di alam ini. Kau boleh memanggilku Nyimas Erem. Setelah kata itu terucap, angin mendadak berhenti. Hening. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Di sekeliling mereka, kabut tipis turun perlahan seperti tirai yang menutup dunia nyata. Malam itu, Dariat tenggelam dalam lautan dosa yang menyesakkan dada namun memabukkan jiwa. Setiap helaan napas, setiap sentuhan, adalah percampuran antara kenikmatan dan kutukan. Ia larut dalam pelukan makhluk cantik itu, kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Dan di kejauhan di antara kabut yang menari di bawah sinar bulan sebuah bayangan tua tersenyum samar, menyaksikan perjanjian yang baru saja disegel. Malam itu, Dariat resmi menukar sebagian jiwanya dengan kebahagiaan semu bagi keluarganya.